Jadi gimana sih kita bisa bilang satu karya musik ini plagiat atau enggak gitu kan? Dan perdebatan panjang, itu kan gue terinspirasi, gue terinfluence gitu. Yes. Ya kan, banyak yang alasannya seperti itu. Nah, plagiat atau enggak plagiat sebenarnya dulu mungkin ada, jadi mungkin pernah dengar juga 8 bar baru dikatakan plagiat. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu seorang konsultan haki yang bernama Elora Sukardi. Nah, di sini kita ngebahas banyak hal tentang hak cipta, royalti, dan juga plagiat. Nah, katanya kalau orang sembarangan memutar lagu untuk kepentingan komersil, itu bisa dikenakan denda loh, ataupun sanksi. Penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya. 3, 2, 1. Selamat pagi Elora Sukardi. Pagi sih. Waduh, apa kabar Elora? Baik-baik. Wah, Gimana, syukur-syukur. sehat-sehat? Sehat juga, alhamdulillah. Terima kasih banget ya udah mau jadi narsumnya Imu pagi-pagi gini. Iya. Pagi, siang. Ya. Siang. Oke. Laura, ini dong mau ngobrol. Menarik banget nih setelah gue cek-cek profil lu nih. Mm. Yang tadinya ngambil musik, tiba-tiba banting setir nih ke hukum nih. Nih yang membuat lo akhirnya mutusin untuk lanjutin studi S1 sampai S2 lagi di bidang hukum apa nih kira-kira? Oke. Singkat cerita sebenarnya dari awalnya gara-gara memang aku di S1 pun juga S1 musik itu ada belajar hukum bisnis sama hak kekayaan intelektual. Karena kan dulu di musik ambilnya kan lebih ke arah manajemen ya. Ah, Di bagaimana kita memanage pertunjukan seni, artis, marketingnya gimana, sampai itu diajarin juga tuh hukum bisnisnya gimana sih kita bikin agreement tuh gimana. Badan hukum tuh gimana kalau misalnya nanti kita contoh ya bikin label, nanti ada PT, nah itu diajarin semua di situ. Nah kebetulan memang dosennya itu beliau memang lulusan hukum juga, lulusan bisnis, tapi bermusik juga. Jadi nyambung sama kita ya, ngomongin tentang musiknya. Jadi wah, aku tuh sedikit terinspirasi tuh ah. dari beliau gitu. Oh ternyata memang musik tuh sesuatu yang berharga yang dilindungi oleh hukum juga, dan case yang terjadi di lapangan banyak banget nih orang-orang musik tuh yang mungkin ya belum memahami mengenai kontrak. Kalau dikasih Hmm, kontrak bilangnya lu kaku banget sih, harus dikasih kontrak gitu kan. Padahal itu sesuatu yang penting baik kita yes. sebagai guru kah, player kah. Nah, terus haki juga kan kita sebagai pencipta, komposer, bahkan arranger gitu. Ternyata itu dilindungi oleh hukum loh. Nah, terus lanjut lagi ambil mata kuliah kedua itu adalah hak kekayaan intelektual. Kebetulan juga dosennya pernah bermusik sih, dan bukan sering ya, jadi kenal sama beberapa orang-orang yang ada di industri musik. Jadi kayak sering kasih konsultasi juga, sering bantu gitu. Jadi sama ngomongnya nyambung gitu. Beliau bisa memberikan inspirasi juga bahwa hukum musik itu penting banget dan karena dilindungi oleh hukum gitu. Jadi jangan sembarangan pakai musik orang. Musik kita pun juga jangan dibuang-buang karena banyak banget yang ya udah yang penting dapat duit, terserah deh musik gue mau diapain di luar sana. Banyak yang ngaku-ngakuin penciptanya, padahal penciptanya kan kita gitu sebagai musisi, tapi karena kita mikirnya udah dijual, ya udah biarin aja gitu ya. Jadi banyak kesadaran-kesadaran kayak gitu yang menurut aku itu musisi-musisi itu kurang. Jadi Hmm. pengen banget, ya udah deh gue nih sebagai musisi sebenarnya backgroundnya kan awalnya pengen banget nih bergerak di bidang hukum deh. Jadi bisa memahami orang-orang seni gitu. Nice. Nah, jadi ya seneng sih sekarang maksudnya bisa beberapa kali bantu teman-teman musik sih gitu sih. Nice. Ini memang kayak dua dunia yang berbeda sih. Kalau kita sebagai pelaku seni kadang masih kurang ngerti dari Hmm. sisi hukumnya sih. Nice, nice, nice. Ini kalau yang lebih menarik lagi kalau dilihat dari profil lu nih disebut sebagai seorang intellectual property consultant ya. Boleh cerita Iya. sedikit nih sama teman-teman IMU di sini. Sebenarnya siapa aja yang bisa gunain jasa lu dan sebenarnya pekerjaan lu sehari-hari itu gimana sih? Jadi intellectual property consultant itu kan konsultan hak kekayaan intelektual gitu. Jadi memang saat lulus
S1 waktu itu boleh ikut trainingnya sebagai training konsultan haki gitu, peserta training konsultan haki. Nah, tahun 2015 aku tuh ikut, terus habis itu lulus ujian, ada trainingnya sekitar 3 bulan ya, 3 bulan lalu ujian, itu habis itu disumpah gitu. Nah, jadi apa sih yang kita lakukan gitu sebagai konsultan haki? Yang pasti kita memberikan pemahaman ya mengenai haki ke masyarakat. Buat teman-teman yang mungkin mau melakukan pendaftaran hak kekayaan intelektual, itu biasanya nanya-nanya ke konsultan haki. Biasanya paten, merek itu kan butuh banget konsultan haki, apalagi paten karena nanti ada drafting patennya segala macam, itu biasa butuh banget konsultan haki. Nah, jadi kita memberikan konsultasi terkait itu dan kita bantu prosesnya biasanya sampai keluar sertifikat. Nah, di timeline saat kita tunggu sampai sertifikat keluar, terkadang kan mungkin ada aja penolakan, sanggahan. Nah, itu biasanya konsultan haki juga akan membantu, misalnya memberikan jawaban gitu ya, menuliskan surat jawabannya, memberikan klarifikasi mengenai proses pendaftaran tersebut gitu. Dan ya so far aku sendiri sih sering membantu merek hak cipta karena kebetulan aku juga lulusan musik. Jadi banyak banget musisi-musisi itu yang suka konsultasi ke aku sih. Dan ya aku berusaha untuk membantu mereka supaya memahami hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta ya di bidang musiknya itu sendiri sih. Gitu. Ya, Lebih sama ke pakai bidang buat musik belajar. ya berarti ya. Juga bidang musik gitu. Sama merek. Karena merek banyak ya, maksudnya banyak pendaftarannya gitu dibanding yang lain. Gitu. Jadi ya beberapa kali membantu klien merek juga sih gitu. Ya sama pakai Merek dalam arti masih hubungan sama records atau gimana nih? mereknya sih bebas sih. Aku Ah, bebas. Jadi apapun kayak kemarin ada restoran. Jadi oh, nggak berkaitan dengan sekolah musik itu nggak. Jadi ada restoran macam-macam. Kemarin juga pernah dapat seperti alat-alat bengkel itu juga pernah kayak gitu. Jadi untuk ah, merek lebih general sih, nggak harus ke musiknya. Tapi di hak hmm. cipta pun kadang aku juga suka bantu teman-teman dari desain juga sih. Jadi dari seni lain bisa teman-teman desain gimana nih? Kita punya desain ini, kita punya desain itu gitu kan. I Termasuk see. ya di desain industri juga produknya seperti apa itu juga ada gitu. Menarik banget ya. Benar-benar berbeda gitu dari dunia musik gitu. Iya, cuman ya karena nyambung ya. Jadi Hmm, seru sih mempelajari itu. Kita nice, tahu nice, jadinya nice. kasus-kasus kalau ngobrol kan sama musisi-musisi tahu jadinya mereka tuh sebenarnya di industri apa sih yang terjadi gitu kan. Jadi Hmm, seru. Oke, oke. Jadi misalnya kalau seorang musisi mau mendaftarkan hak cipta nih atas sebuah karyanya nih, harus ke mana? Dan sebuah karya musik tuh bisa dibilang plagiat tuh gimana nih? Oke, ngomongin Hmm, plagiarism ya. Pertama ini dulu ya jawab yang bagaimana melakukan pendaftaran. Mungkin ya, kata-kata di hak cipta itu sebenarnya bukan pendaftaran tapi pencatatan. Jadi pencatatan hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi sekarang ini DJKI sendiri itu sudah memberikan akses mudah bagi para teman-teman nih, bagi teman-teman yang mau mencatatkan musik segala macam karena sudah online. Jadi nanti sebenarnya bisa bikin account sendiri. Gitu. Nanti buka aja websitenya www.dgip ya, dgip.go.id. Itu nanti di situ ada bagaimana kita registrasi akun dulu. Jadi kayak buat email gitu loh, Ci. Registrasi dulu, nanti akan dapat username and password-nya dari mereka. Nanti kita langsung masukin. Nah, di situ nanti gampang banget, user friendly banget lah. Nanti ada tulisannya ciptaannya bentuknya apa. Lagu kah, musik, aransemen musik kah, itu nanti kita bisa pilih. Nah, nanti nice. detailnya, judul lagunya apa, tentang apa, kapan tanggal pertama kali dipublikasikan, itu nanti ditulis di situ semua. Udah, habis itu nanti kita cuma submit dokumen aja yang diperlukan. Misalnya kalau kita orang pribadi ya berarti butuh KTP gitu. Kita upload di situ dan beberapa surat pernyataannya pun nanti kita tinggal lengkapi aja. Udah, setelah itu nanti akan mendapatkan kode billing, silakan dibayar, langsung deh. Nanti keluar nomor filingnya. Nanti kita tinggal tunggu aja, sertifikatnya akan keluar juga di situ. Kita I tinggal see. download. Jadi udah mudah banget, nanti tinggal buka aja websitenya.
Kurang lebih mirip bayar perpajakan per bulanan ya. Ya kayak gitu. Jadi gampang Hmm. banget, udah nggak perlu repot-repot. Kalau dulu kan harus ngantri, ya kan, bawa berkas abrek-abrek. Nggak, sekarang udah online. Nanti juga siapin aja, misal lagunya apa, bentuknya partitur misalnya. Berarti nanti kita PDF-kan aja, kita upload di situ. Ah, Gitu. nice. Gitu. Informasinya lengkap juga di website DJKI, jadi bisa dicek semua di situ. Oke, oke. Gitu. Nah, kalau Ka- tadi apa, plagiarism. Boleh Menarik sih, ceritain Ci. sedikit? Heeh. Kalau plagiarism, kebetulan aku dulu S1 musik aku skripsinya tentang music plagiarism. Ah, Jadi pas banget nih. Jadi gimana sih kita bisa bilang satu karya musik ini plagiat atau enggak gitu kan? Dan perdebatan panjang, itu kan gue terinspirasi, gue terinfluence gitu. yes. Ya kan? Banyak yang alasannya seperti itu. Nah, plagiat atau enggak plagiat sebenarnya dulu mungkin ada, jadi mungkin pernah dengar juga 8 bar baru dikatakan plagiat. Kalau 8 bar sama. Nah, Hmm. tapi kalau aku balikin lagi, kita sebagai orang musik ya, 8 bar itu kita udah tahu banget lagu apa sih, ya nggak sih? Nggak usah Yes. 8 bar, 3 bar aja kita bisa mengenal itu sebenarnya lagu apa. Baik 3 bar, temponya lambat gitu ya. Temponya Yes. cuma 70 misalnya. Terus notnya 1/16 semua, 3 bar. Kita udah tahu banget itu lagu apa. Nah, terus kalau misal seandainya aku bikin lagu 7 bar sama lagunya Cici. Bar ke-8 beda. Apakah itu bukan plagiarism? Nah, jadi Gimana kan tuh? akhirnya kita mikir 8 bar, oh yaudah berarti 8 bar, 7 bar kita sama nggak apa-apa dong. Padahal itu sebenarnya bisa dikategorikan sebagai plagiarism juga dong. Atau 7 bar Yes. kita udah bisa mendeteksi lagu itu mirip sama siapa gitu. Nah, jadi sekarang sih untuk masalah plagiarism atau enggak, 8 bar itu bukan menjadi suatu patokan yang pasti banget. Karena itu kasus yang tadi aku bilang, bahwa kalau saya sama 7 bar persis, bar ke-8 beda, bebas dong dari plagiarism. Ternyata enggak. Itu bisa juga dikategorikan sebagai plagiarism saat kita benar-benar bisa, kalau di musik tuh ada yang namanya kayak form analysis gitu ya, Ci. Yes. Jadi kita lihat partitur A dan partitur B yang dianggap plagiat, itu kita lihat ada nggak kesamaan di situ dari segi melodinya, ya kan, ritmenya. Kita bisa lihat dari situ bahwa kalau misalnya itu sama persis, bunyinya juga melodinya kita bisa langsung nangkap ini lagu siapa, sesuatu yang substansi, itu bisa dikategorikan sebagai plagiat Ah, gitu. Jadi aku dulu pernah baca satu jurnal ya. Jadi mau ngambil berapa bagian sekecil apapun kita ambil bagian itu, tapi kalau ternyata yang kita ambil adalah bagian yang substansi dan juga pas kita dengar lagu itu ternyata mirip dengan lagu orang lain, itu bisa saja dikategorikan plagiarism. Nah, nanti dibuktikannya di mana? Ya biasanya kita bisa buktikan di pengadilan kan. Kalau terjadi sengketa, kita minta ahli-ahlinya. Artinya ahlinya bukan orang hukum aja nih, tapi ahlinya ya kayak Cici, orang-orang musik yang mungkin memahami masalah musikologi gitu ya, terus masalah komposisi musik dan teori-teori musik lainnya gitu. Kita butuh orang-orang musik sebenarnya untuk membantu mendeteksi ya, ini lagu plagiat apa enggak sih gitu. Jadi kurang lebih kalau nice. ngomong plagiarism kayak gitu sih. Jadi sedikit apapun itu kalau kita ngambil, ternyata pas kita dengar itu adalah sama dan itu sesuatu yang substansi, bisa dikategorikan sebagai plagiarism. Ah, kalau gitu, ini sedikit sedikit agak keluar dari konteks. Lagu Maroon 5 Mm-mm. yang judulnya aku lupa tuh, yang kurang lebih mirip kayak Canon Indie itu. Iya iya. Heeh. Itu kalau kayak gitu gimana tuh? Kalau lebih mirip mirip Canon Indie. Nah, Mm-mm. itu banyak sih yang terjadi kayak gitu ya. Maksudnya nggak hanya Mhm. kasusnya Maroon 5 aja, tapi banyak banget kasus-kasus lagu yang seperti itu. Mungkin progresi chord-nya yang sama persis karena Canon Indie itu progresi chord itu khas banget ya. Yes. Walaupun mungkin Maroon 5 saat menyanyikan lagu itu melodinya nggak terlalu sama dengan Canon Indie, cuma memang alurnya aja sama dengan Canon Indie. Nah, apakah itu sesuatu yang salah atau enggak? Nah, kita lihat Canon Indie itu kan komposernya sebenarnya sudah meninggal lama ya, Ci. Ya, Udah lebih dari 100 tahun mungkin ya. betul. Welcome Nah, Bell. Heeh. sebenarnya kalau di hak cipta itu kan ada jangka waktunya hak cipta kan. Jadi selama hidup pencipta, kalau musik ya, ditambah 70 tahun setelah penciptanya meninggal.
Nah, setelah itu sebenarnya apakah lagunya boleh digunakan? Boleh. Tapi kita tidak boleh menghapuskan dia sebagai penciptanya. Jadi kita pakai boleh nggak nih, misalnya kita pakaikan untuk konser, kita pakai untuk kita punya film misalnya, boleh. Artinya itu sudah public domain, sudah menjadi milik umum, orang lain boleh memakai. Tapi hal yang tidak boleh dilepaskan adalah kita tetap harus mengakui dia sebagai penciptanya. Artinya apa? Kita tulis dia di kreditnya. Misalnya saya terinfluence ataupun terinspirasi dari Canon Indie. Banyak ya, ada juga musisi-musisi yang kayak gitu. Jadi dituliskan di situ bahwa lagu ini sebenarnya terinspirasi nih dari lagunya apa. Karena sudah public domain kan, terinspirasi dari lagunya ini. Penciptanya siapa. Nah, itu yang hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi bukan berarti misalnya lagu-lagu klasik yang penciptanya sudah meninggal lama, kita bebas-bebas memakai, terus tanpa mengkredit ya. Tanpa mengkreditkan, ubah seenak-enak gambreng, ya itu juga sebenarnya nggak boleh. Kita harus tahu batasan-batasan kita menggunakannya dengan cara yang bijak dan beritikat baik. Itu yang penting yang harus kita lakukan sih di masalah-masalah hak cipta. Itu salah satunya. Nice. Nih benar-benar perbincangan hari ini apa yang tadinya aku juga kurang ngerti sih tentang dari sisi hukumnya gitu kan. Wow, belajar banyak dari kamu nih. Nah, kalau masih bicara tentang hak cipta nih, sekarang kan banyak banget kan di YouTube gitu kan, lagu-lagu hits di cover banyak orang gitu kan. Malah kadang-kadang ada yang penyanyi yang mengcovernya lebih terkenal daripada penyanyi aslinya gitu kan. Nih orang-orang yang buat cover kayak gini sebenarnya diharuskan membayar royalti nggak sih ke pemilik lagu yang asli gitu? Oke, masalah royalti. Kalau masalah royalti, tanggung jawab itu kita lihat lagi dari komersialisasinya, Ji. Kalau seandainya misal kayak saya itu kan kalau cover itu cuma buat hobi aja. Dalam artian mengikuti momen juga ya, misalnya contoh, apa ya kemarin ya, kemarin apa ya, aku terakhir tuh cover lagu, untuk ada acara sih, ada acara. Jadi ada satu acara, dan dia kasih kriteria lagunya harus apa. Nah, akhirnya aku mengambil satu lagu yang relate dengan acara itu. Nah, acara itu sebenarnya bukan sesuatu acara yang komersil, tapi cuman kayak untuk celebrate something aja. Gitu. Dia ngambil duit nggak? Enggak. Dia menjual misalnya kayak online performance gitu kan, ada online concert misalnya ada tiketnya bayar gitu. Ini enggak sama sekali free semuanya. Kita juga ya udah iseng gitu. Ikut aja untuk menselebrasi. Nah, artinya kita nggak melakukan nggak melakukan komersialisasi. Kita nggak mendapatkan hasil apapun. Nah, sehingga saat kita mau mengcover lagu di YouTube, apakah ada kewajiban untuk membayar royalti? Sebenarnya tidak, karena kita tidak ada mengkomersialisasikannya. Hanya sebatas mengcover lagu untuk men-celebrate something. Tapi yang tadi saya bilang, harus dilihat beberapa langkah yang supaya jangan melanggar hak cipta nih. Salah satunya adalah mencantumkan nama penciptanya. Nah, ini yang orang-orang itu suka lupa Ci untuk lakukan. Kadang orang-orang tuh cuma judul lagunya doang, misal ABC itu judul lagunya. Biasanya yang ditulis di bawahnya apa? Yang mempopulerkan. Padahal salah. Bukan ya berarti mempopulerkan tidak perlu ditulis, enggak. Kita tulis juga siapa yang mempopulerkan. Tapi yang harus kita lakukan adalah penciptanya yang kita tulis duluan. Itu yang perlu banget kita tulis sebenarnya. Ya sebenarnya tulis duluan bebas sih, mau mempopulerkan duluan ataupun penciptanya it's okay, tapi pencipta tuh harus ada posisinya di situ. Karena yang mempopulerkan belum tentu penciptanya. Yes. Nah, jadi kita harus tulis judul lagunya ABC, dipopulerkan oleh siapa boleh, tulis dulu, misalnya dipopulerkan oleh Elora gitu ya. Terus pencipta lagunya siapa? Itu harus juga ada gitu. Penciptanya misalnya ya Cigili gitu ya. Itu tulis gitu. Jangan penciptanya dilupakan, aku doang yang ditulis. Itu sebenarnya salah. Nah, jadi itu ada sanksinya. Kalau sampai nggak mencantumin. Sebagai pencipta itu sebenarnya bisa ngomong bahwa lo mestinya Anda mencantumkan dong nama pencipta, karena itu adalah pelanggaran hak moral gitu, Ci. Di dalam hak cipta tuh ada hak moral dan hak ekonomi. Kalau hak ekonomi nanti berkaitan tuh dengan yang namanya pendistribusian, bikin konser segala macam yang ada hubungan dengan komersialisasi. Nah, kalau hak moral itu kaitannya dengan tadi mencantumkan nama pencipta, gitu ya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan yang ada di masyarakat. Nah, jadi saat kita melakukan pengubahan ataupun aransemen itu juga harus sesuatu yang wajar.
Nggak boleh kita rusak, nggak boleh kita jadiin parodi misalnya tanpa izin. Terus kita ganti kata-katanya yang mungkin itu bisa merusak reputasi pencipta. Itu pencipta bisa melakukan penyuratan, keberatan, sorry ya, kenapa kok bisa mengubah lagu saya seperti ini, misalnya gitu kan, terus kok merusak lagu saya seperti ini, aransemen lagu saya seperti ini, saya nggak suka. Itu boleh, itu hak eksklusif pencipta. Gitu. Nah, jadi baik lagi masalah cover, komersialisasi atau enggak, itu yang pertama kita lihat. Kalau saat kita mengkomersialisasikan, artinya kita udah harus ada punya kewajiban untuk satu, selain tadi izin pencipta, kedua adalah kita tanya pencipta atau publishernya atau pemegang hak ciptanya, ya, ini berapa royaltinya. Dan kita juga ada lembaga namanya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Nah, itu LMK itu adalah yang mengkolek royalti atas penggunaan lagu. Nah, itu yang harus kita lakukan sih sebenarnya saat kita komersialisasi. Nah, kalau kita nggak komersialisasi, sebenarnya di Undang-Undang Hak Cipta ada batasannya. Kita pakai untuk apa sih? Ya, misalnya pertunjukan tanpa bayaran, ya kan? Sebenarnya di YouTube sekarang kan sebenarnya udah online performance sebenarnya, sama seperti konser gitu. Ya, tapi kita nggak bayar, kita nggak kasih bayaran, jadi nggak ada pendapatan apapun dari itu. Nah, itu selama disebutkan nama penciptanya, tidak mengubahnya mengubahnya sesuai kepatutan, itu oke, ya, selama tidak melanggar hak moral gitu. Nah, terus pertanyaan kedua tadi masalah itu ya, kalau yang cover lebih terkenal gimana? Yes. Sekarang kasus yang terjadi juga banyak banget, ternyata yang cover lebih terkenal dibanding orang pertamanya. Nah, itu gimana? Tapi yang cover ini juga nggak dapat duit dari apa-apa, cuman followersnya nambah aja gitu misalnya. Nah, itu sebenarnya boleh nggak kita sebagai pencipta merasakan keberatan? Bisa aja. Artinya gini, Anda menggunakan lagu saya, terus follower Anda menjadi lebih banyak. Artinya itu ada kerugian juga, artinya kerugian yang imaterial yang tidak bisa dihitung. Nah, itu kan masalah popularitas kan. Artinya kita bisa sebagai pencipta ataupun pemegang hak cipta ngomong gitu. Jadi terus kalau udah ngomong diapain? Biasanya ada yang disuruh take down. Atau misalnya ya sesuai kesepakatan sih, sebenarnya masalah hak cipta itu memang ada kan bisa diselesaikan di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan kan. Nah, untuk ranah hak cipta sebenarnya keperdataannya lebih tinggi ya. Jadi kalau masalah perdata itu lebih ke arah kesepakatan para pihak selama tidak melanggar undang-undang. Jadi bagaimana kita sebagai pencipta itu adalah hak eksklusif kita untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin terhadap penggunaan lagu kita oleh orang lain. Nah, itu sih, jadi sebenarnya ya terserah saya sebagai pencipta, karena itu adalah benar-benar exclusive right. Bisa melarang Cici menggunakan lagu saya, take down, atau ya udah deh, saya kasih deh. Dengan syarat kesepakatan yang ya silakan dibicarakan gitu. Gitu. Masalah royalti juga sebenarnya kesepakatan. Jadi kalau misalnya ada orang nanya apakah royaltinya itu ada angka yang pasti, sebenarnya kalau boleh jujur ya, beberapa kali aku bikin konser, waktu itu juga pernah ngobrol sama Kania juga, karena kan beliau lebih expert ya, maksudnya memang ngurusin trust ini lebih banyak ngurusinnya gitu. Nah, apakah kewajiban pembayaran royalti itu selalu ada? Ternyata kadang-kadang enggak, Ci. Dalam artian kalau kita ngomong sama publisher, kita kenal, baik kenal ataupun mungkin rekanan kita, publisher kita ajak ngomong, kita mau bikin konser seperti ini, ternyata beberapa publisher tuh bisa, ya udah nggak apa-apa, free aja, pakai aja lagunya, aransemen aja, silakan dikonserkan. Kadang dia nanya memang kayak berapa target penontonnya misalnya gitu. Kalau kita bilang ya 2.000 misalnya gitu ya. Ada beberapa publisher silakan dipakai aja, nggak apa-apa. Kita minta izin sama mereka, kita kasih list lagu-lagunya apa aja yang kita pakai. Jadi bukan sesuatu yang wajib membayar royalti. Kita memang ada kewajiban membayar royalti, tapi tergantung kesepakatan. Artinya ada aja publisher yang ya udah pakai aja, nggak apa-apa kok. Ada yang kayak gitu. Penciptanya ada juga yang kayak gitu. Misalnya beberapa pencipta musik, kan saya kenal gitu kan. Ya saya izin, saya mau pakai ini buat konser. Judul lagunya ini ya. Saya mau ubah seperti ini. Kadang mereka ya udah nggak apa-apa pakai aja El. Gitu.
Itikat baik yang penting Etikat ya, baik. kasih tahu Betul. dulu gitu ya. Good faith itu penting banget di hak cipta, gitu Ah, sih. Jadi harus good faith. I see. Kita berusaha lah. Maksudnya kayak Kania itu berusaha banget tuh sampai datengin rumahnya, bahkan rumah Wah, ininya apa rumah anaknya kan, misalkan papanya yang pencipta musiknya tapi udah meninggal kan, jadi ahli warisnya sampai datangin rumahnya gitu. Yang penting ketemu, dikasih ya udah gitu. ah, Udah mengantongi izin istilahnya gitu. I Gitu see. sih. Menarik ya, menarik banget ini. Nih, belum lagi nih, lately kan beredar kabar ya kalau setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial di tempat-tempat umum gitu, kayak kafe atau Hmm, mungkin wedding juga ya kalau nggak salah tuh. Hmm, jadi maksudnya gini, misalkan gue adalah seorang owner dari sebuah kafe gitu, kan pasti biasanya namanya kafe kan pengen entertain pengunjungnya dengan masang lagu gitu kan. Nah, misalkan gue puterin musiknya dari platform digital, dari Joox kah atau Spotify kah atau apapun itu, apakah itu juga termasuk harus membayar royalti ke penciptanya gitu? Ini lately yang gue dengar seperti ini. yang di dalam peraturan pemerintah terbaru ya Iya betul. tahun ini, bagaimana kita harus membayar royalti dari semua uh, apa bidang usaha kita, Ya. gitu kan. Iya, sebenarnya sebelum PP tersebut dikeluarkan itu udah ada aturannya bahwa Ah, ya memang kita kalau menggunakan lagu orang lain di kita punya usaha itu sebenarnya ada kewajiban untuk membayar royalti. Kenapa? Karena kita mengentertain yang tadi saya bilang, kita yes. mengentertain orang lain supaya supaya orang lain itu nyaman di kafe kita dan orang itu akan balik lagi ke kafe kita. Nah, aku tuh sebenarnya pernah nanya sama beberapa teman aku yang memang kayak hobi banget ke kafe itu. Salah satu kafe ya, aku nggak sebut kafe di mana, tapi dia itu selalu kalau misalnya mau bikin tugas, bikin kerjaan, kumpul-kumpul selalu ke kafe itu. Aku sempat nanya, kenapa? Maksudnya dibilang makanannya enak banget juga biasa aja, harganya juga nggak terlalu murah juga, tapi why? Kenapa lu milih ini? Dia bilang ini, karena jarang banget kafe-kafe yang mainin lagu ini. Ah, Karena lagunya gitu. Jarang banget kafe yang mainin lagu-lagu di era ini loh. Oh gitu, jadi karena lu tuh suka sama lagunya. Iya, karena asik aja, gue benar-benar kayak nostalgia, ataupun ya dengan pandangan dia sendiri ya, maksudnya kenapa lagu ini tuh oke banget buat dia. Jadi pas aku tahu beberapa temenku memilih kafe itu karena lagunya, aku jadi uh, apa maksudnya jadi tahu bahwa karena lagu orang tuh bisa datang ke kafe. Akhirnya yes. menambah penghasilan si kafe tersebut. Sama dengan pesawat. Beberapa pesawat kita tahu, misalnya contoh ya, menggunakan lagunya Mas Adi MS, ya kan. Nah, beberapa teman-temanku yang suka dengan Mas Adi MS ataupun suka orkestra, dia rela gitu pakai maskapai itu salah satunya. Karena ya asik aja, maksudnya ada lagu orkestra di pesawat itu, di beberapa pesawat nggak ada lagu orkestra gitu, ada lagu-lagu pop zaman itu gitu. Nah jadi ternyata lagu itu menarik pengunjung ataupun perhatian seseorang, termasuk mall segala macam. Nah itulah alasan mengapa saat Anda menggunakan lagu orang di kita punya usaha, itu kita punya kewajiban untuk bayar royalti. Gitu. Karena istilahnya kita menggunakan lagu orang untuk nyari duit. Nah, Nah itu sebenarnya filosofinya seperti itu sih. Kenapa kan ramai banget kan? Kenapa sih dipermasalahan? Ya karena filosofinya sebenarnya seperti itu. Kita menggunakan lagu orang untuk mencari uang. Tapi memang ada orang yang bilang gini, ya sebagai musisi bukannya lu beruntung. Kan marketing secara tidak langsung sebenarnya gitu. mhm. Sebenarnya itu hanya pandangan aja sih, point of view aja sih kalau menurut aku. Hmm. Nggak ada point of view yang salah. Maksud dalam artian ya kita sebagai musisi ya senang juga sih dimainin sama mall seterkenal itu mallnya, maksud mall di Jakarta yang besar dimainin. Iya, tapi ada point of view lainnya juga di mana ya berarti mall itu pun juga menggunakan lagu orang untuk usahanya gitu. Nah, jadi itulah filosofinya kenapa harus bayar royalti. Nah, terus tadi Ah, pertanyaan selanjutnya, gimana kalau kita pakai misal contoh kita ambil agregator Spotify. Jadi sebenarnya kalau aku pernah baca term and regulations-nya Spotify juga,
Spotify pernah ngomong Ci bahwa lagu yang kita beli itu buat penggunaan pribadi. Oke. Jadi saat kita gunakan itu untuk kepentingan di luar pribadi, artinya untuk kafe kita, itu sebenarnya udah beda lagi. Karena bukan urusan pribadi lagi, tapi urusan usaha di mana kita juga harus perhitungannya berbeda. Gitu. Nah, yang tadi aku sebut ada satu lembaga, itu adalah lembaga manajemen kolektif. Nah, itu adalah lembaga-lembaga yang mempunyai wewenang untuk menarik royalti atas penggunaan lagu tersebut, baik di karaoke, di pesawat, di kafe, di mall, segala macam. Gitu. Berarti nih teman-teman IMU di sini kalau mereka yang adalah business owner dari segi musik harus tetap dikonsultasiin nih ya. Iya, konsultasikan gimana penggunaannya supaya nggak salah. Gitu sih. Berarti wow, menarik banget ya. Jadi ini maksudnya udah dikonsultasiin playlistnya mereka mungkin dari beberapa musisi harus didaftarin juga gitu, maksudnya ke lembaga yang kolektif tadi? Iya, nanti di Undang-Undang Hak Cipta tuh ada tuh. Jadi LMK itu bisa mengkolek kalau seandainya memang istilahnya penciptanya memberikan kuasa ke mereka. Pemegang hak ciptanya atau penciptanya memberikan kuasa supaya LMK lah yang mengkolek gitu. Nah, jadi sebenarnya LMK itu LMKN ya, jadi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional itu sebenarnya satu lembaga yang di bawahnya ada LMK lagi. Nah, LMK itu terbagi kan, misalnya ada yang buat dangdut lah, gitu. Ada yang buat lagu tertentu lah gitu. Jadi mereka itu bersinergi lah istilahnya gitu di bawah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional itu yang diamanatkan Undang-Undang Hak Cipta. Oke. Menarik banget sih ini. Belajar banyak banget nih hari ini. Oke. Laura, ini kamu ada wejangan nggak buat teman-teman IMU di sini? Misalkan kalau mereka juga pengen belajar juga nih kayak si Laura nih jadi intellectual property consultant. Gimana nih kira-kira? Pesan aku sih buat teman-teman yang mungkin tertarik, ya belajar aja. Sebenarnya waktu aku ngambil S1 musik, terus ke S1 hukum, ke S2 hukum, banyak yang ngomong kayak, ngapain sih lu buang-buang waktu aja, lu menyesal ya masuk musik gitu. Ada yang bilang kayak gitu, lu menyesal ya masuk musik, terus kayak sekarang harus ke S1 hukum, S2 hukum. Nggak ada yang menyesal, aku bilang. Maksudnya kayak belajar tuh nggak ada sesuatu yang kita sesali ya. Yes. Semuanya udah ya rencana yang terbaik lah dari Tuhan pun ke kita gitu ya, atas hidup kita. Jadi ya kalau memang teman-teman misalnya dari musik terus hobi juga ke hukum, ya semangat aja untuk mempelajari. Karena menurut saya ilmu tuh nggak ada yang sia-sia. Gitu. Kayak misalnya aku dari musik ke hukum itu benar nggak ada yang sia-sia. Aku pun jadi sekarang lebih mengerti teman-teman musik. Teman-teman musik pun juga curhat ke aku lebih nyaman gitu. Aku kok suka nanya, lu pernah konsultasi lagi nggak sama orang-orang lain? Nggak sih, gue lebih nyaman sama yang benar-benar orang musik juga gitu. Dan menurut aku itu jarang ya, maksudnya orang yang bergerak di hukum tapi ternyata punya background musik tuh jarang gitu. Yes. Bisa dihitung lah gitu, maksudnya nggak sebanyak itu gitu. Jadi nggak ada yang sesuatu penyesalan lah pokoknya. Jadi teman-teman kalau yang mau belajar silahkan belajar terus, karena pasti akan berguna nanti ke depannya. Gitu. Ini luar biasa sih. Ini S1-nya di timeline yang berbeda ya. Betul. 2 kali S1 di timeline yang berbeda ya. Wow. Total 10 tahun ya. Jadi S1 kan 4 tahun, S1 yang kedua 4 tahun, S2-nya 2 tahun. Nice. 10 tahun. Wow. Gitu. Elora, kita udah di penghujung acara. Ada satu pertanyaan lagi yang terakhir. Nih, ceritanya apa nih impian seorang Elora Sukardi sebagai intellectual property consultant ke depannya? Impian aku ya, untuk aku sendiri atau untuk banyak orang nih? Untuk banyak orang, community. untuk sendiri. Oke, yang pasti kalau dari aku pengen banget semua orang menghargai karya seni sih. Gitu, karena banyak orang yang kurang bisa menghargai karya seni, baik di musik ataupun karya seni lain ya. Padahal sebenarnya kita pun sebagai musisi tuh, walaupun kita tahu kita tuh di musik tuh hobi awalnya, tapi kan kita udah menjadi sesuatu yang profesional, sesuatu yang untuk profesi kita, di mana kita mencari uang di situ. Dan kita bikin musik itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Maksudnya aku pun merasakan bikin musik, rekam musik aku, bikin aransemen tuh butuh perjuangan. Jadi
aku mau kayak semua orang tuh bisa menghargai karya cipta musik sih, gitu. Bukan disembarangin, main asal pakai gitu, tapi bisa menghargai itu. Dan kita pun sebagai musisi, uh, aku juga mau sebagai musisi juga punya kesadaran good faith yang tadi aku udah cerita panjang lebar itu ya. Maksudnya, ya gimana kita juga saat menggunakan lagu orang. Artinya saat kita mau dihargain, kita juga harus menghargain orang lain juga, karya orang lain juga. Gitu. Itu sih yang aku pengen. Dan ya tentunya cita-citaku juga sebagai dosen, aku pengen bisa mengedukasi teman-teman musik juga, dan juga membantu teman-teman musik sih di masalah agreement lah, di masalah hak ciptanya dan hak-hak lainnya gitu. Khususnya juga agreement, mungkin aku juga berpesan ke teman-teman musik, agreement itu jangan dianggap sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang kaku. Karena banyak banget teman musik merasa, lu kaku banget sih jadi orang, harus pakai agreement. Tapi percayalah bahwa agreement itu sesuatu yang penting. Bahwa itu adalah bukti kita saat kita ngedeal sama orang lain. Gitu sih. Jadi jangan takut. Konsultasikan aja. Oke, wow. Thank you banget Elora buat sharingannya, buat waktunya. Ini kalau teman-teman ilmu misalnya nanya, Gil, mau dong misalnya mau konsultasi sama Elora tentang haki lah, ataupun mau mendaftarkan rekordsnya mereka atau gimana, ini bisa kemana nih Elora nih? Paling ke Instagramku boleh. Biasanya banyak yang direct message dulu ke Instagram aku. Boleh tolong disebutin? Oke, Instagram aku @_ellora.s. Oke. Ada platform lain selain Instagram? Instagram aja sih. Oke. Kalau gitu. Oke, thank you banget. Oke. Elora, sukses terus, sehat terus. Sampai ketemu lagi. Terima kasih untuk teman-teman Imu Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Jika teman-teman ingin mengikuti perkembangan Imu Indonesia, silahkan follow kita di Instagram @imu_Indonesia. Juga bisa di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.